atuhlikuna, apakah engkau ya Allah akan menghancurkan kami bima fa'ala sufaha, dengan perbuatan orang-orang bodoh, dengan perbuatan orang-orang kurang ajar. Ada orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang segelintir perbuatan orang-orang bodoh. Anta waliyuna faghfir lana warhamna. Setelah kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pemimpin kita bukan RT, pemimpin kita bukan RW sampai bukan presiden, pemimpin kita adalah Allah. Allah Maha segala-galanya. Jangankan cuma 1-2 orang, suatu saat nanti alam ini akan dihancurkan oleh Allah. Itulah pelindung kita. Tadi si abang telah menanyakan tentang aulia atau wali, maka malam hari ini saya ingin membahas ada berapa kalimat wali di dalam kitab Munajat. Jadi biar nyambung aja ngobrolnya kita. Aulia yang disampaikan pada saat itu adalah tidak boleh mengangkat pemimpin aulia ini dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Nah, gara-gara masalah dan polemik masalah ayat itu terjadi pergerakan besar-besaran. Itu sudah pada paham. Dari kata aulia. Aulia itu jamak daripada waliyun. Wali kita artikan, kalau kita buka Al-Quran, wali itu bisa berarti kekasih. Wali bisa berarti sahabat, kawan setia, bisa berarti pelindung, bisa berarti pemimpin. Jadi banyak terminologi dari istilah wali. Bukan satu doang, bukan pemimpin saja arti wali itu. Kalau kita artikan aulia itu pemimpin, sempit sekali makna Al-Quran. Padahal kita menisbatkan orang alim itu kalimatnya waliyun min aulia illah. Wali di antara wali-wali Allah. Artinya kekasih di antara kekasih-kekasih Allah. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wali. Kita akan buktikan dalam kitab Munajat ini ada berapa kalimat wali atau aulia tadi. Di dalam kitab Munajat ini ada 3 kalimat wali yang artinya bisa berarti kekasih, bisa berarti sahabat, bisa berarti teman setia, bisa berarti kawan, bisa berarti kekasih, bisa berarti pemimpin atau pelindung. Di halaman 7 ada kalimat afahasiban ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Afahasiba, apakah mengira alladzina orang-orang kafaru yang kafir ayyattakhidhu bahwasannya mereka memilih ibadi dari hamba-hambaku min duni dari selainku aulia akan pemimpin-pemimpin. Ini aulia jamak dari kata waliyun, artinya pemimpin. Bisa berartinya penolong atau pelindung. Sejatinya bagi orang Islam, bagi orang yang beriman kepada Allah, pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan dalam diri pelindung kita, pemimpin kita, penolong kita adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang kafir tidak bisa? Lanjutkan ayatnya.
Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Allah telah menyiapkan tempat buat orang-orang kafir itu, mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanami dalam diri kita jemaah sekalian bahwa pelindung kita adalah Allah, penolong kita adalah Allah. Dari kata apa tadi? Aulia. Itu satu. Sekarang kita bertanya dalam diri, apakah selama ini kita sudah menjadikan Allah sebagai penolong kita? Nah itu. Apakah selama hidup ini kita menjadikan Allah sebagai pemimpin kita? Sebagai pelindung kita? Jawabannya adalah, kalau orang baca munajat ini, iya. Atau kalau ada orang yang berdoa menggunakan kalimat dalam munajat ini, pasti. Kita lihat sekarang. Kita uji-ujian nih. Ada di halaman 20, halaman 20. Rabbi law syi'ta halaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Nah, ini pertanyaan kita sekarang. Ini pernyataan kita, ini doa kita, ini proposal kita selama ini kepada Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, lau syi'ta, kalau engkau kehendaki, ahlak tahun, engkau hancurkan mereka. Min qablu wa iyaya, sebelum aku dan engkau juga bisa menghancurkan aku. Nih, kita selama ini kalau menggunakan kalimat ini buat Allah Subhanahu wa taala, sudah berkali-kali kita menyatakannya, sekiranya engkau ya Allah menghendaki, engkau akan menghancurkan mereka sebelum aku, dan juga aku bisa engkau hancurkan ya Allah. Jadi sebelum ini kan banyak yang Allah hancurkan nih. Kita pun kalau Allah mau juga Allah akan hancurkan. Rabbi law syi'ta, wahai Tuhanku, jika engkau kehendaki, ya kan, engkau telah menghancurkan mereka. Dari zaman ke zaman, sudah berapa golongan, berapa bangsa yang Allah hancurkan, yang Allah tenggelamkan. Kita tahu bahwa dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu, pada zaman Nabi Nuh, manusia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai anaknya sendiri yang bernama Kan'an, anak Nabi ini kafir. Anak Nabi ini nggak taat sama Nabi. Malah dia pergi meninggalkan Nabi Nuh, nggak mau naik partai Nabi Nuh. Ya kan? Malah bikin partai sendiri anaknya. Partai gunung, dia pergi ke gunung. Malah yang naik perahunya siapa? Yang masuk baterainya. Anjing masuk, binatang masuk di situ. Sampai sekian orang yang masuk di situ. Itu hancurnya manusia-manusia tersebut. Bagaimana kaum-kaum yang lain juga telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita katakan dalam kalimat ini, wa iyaya, aku juga bisa engkau hancurkan ya Allah. Tapi atuhlikuna, apakah engkau ya Allah akan menghancurkan kami bima fa'ala sufaha, dengan perbuatan orang-orang bodoh, dengan perbuatan orang-orang kurang ajar. Ada orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena segelintir perbuatan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak benar. Jadi kita teringat bagaimana kata Ki Haji MZ dulu, kalau ada satu kampung yang terjadi banjir besar, itu kan air nggak nyari mana rumahnya kiai selamat, mana rumahnya penjahat dihancurkan, kan tidak. Dalam rumah, dalam kampung tersebut ada rumah kiai, ada rumah penjahat,
datang banjir bandang, dihancurin semua datang. Nah, kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, nih jemaah sekalian, jangan sampai ulah perbuatan orang-orang bodoh juga kita kena imbasnya. Ini kita pakai kalimat ini. Barangkali ada yang jadi pengusaha, jangan sampai pengusaha kotor kita kena imbasnya. Maka ini kalimat. Atulikuna bima falasufaha minna. Apakah engkau juga akan menghancurkan kami ya Rabb dengan ulah-ulah orang-orang bodoh itu, orang-orang yang tidak benar itu? Nah, tapi in hiya illa fitnatuk, atau atau hanyalah cobaan dari engkau untuk kami ya Rabb. Bisa jadi perbuatan orang-orang bodoh itu juga cobaan bagi orang-orang baik. Jangan-jangan di sekitar kita ada orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak benar. Itu ujian bagi ulama tersebut, sejauh mana itu kiai, itu ulama mendakwahi mereka. Itu ladang kebaikan, jangan-jangan. Ini kita sudah sampaikan kepada Allah nih. Makanya Kiai Humaydi, ada orang jahat, biarin aja. Dia mendekatin aja. Makin dangdut, nggak apa-apa. Iya kan? Wah, ini pernyataan yang luar biasa dari kita kepada Allah. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha. Ya Allah, engkau sesatkan dengan mereka bagi orang yang engkau kehendaki. Atau wa tahdi man tasha, atau engkau berikan hidayah karena ulah mereka kepada orang kau kehendaki. Nah, maksud kita, anta waliyuna ya Rabb, engkau adalah pelindung kami, engkau adalah penolong kami. Anta waliyuna, wali. Artinya apa? Kalau kita sudah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala prolognya tadi, jadi kalau kita mau bawa proposal kan ada prolognya, ujung-ujungnya ada angka yang kita sebutkan. Ini ujung-ujungnya kita ngomong anta waliyuna, engkau kan pelindung saya. Oh, masa aku dihancurkan gitu loh. Engkau kan ya sahabat lah, masa enggak nolong gitu loh. Engkau kan pelindung, masa enggak bantu gitu loh. Jadi ini kita ngomong, pernah nggak kita menemui orang, Pak? Udah prolog lama, masalahnya ini, bantu deh gua gitu kan. Itu sama manusia. Kepada Allah juga kita demikian. Kepada Allah kita sampaikan proposalnya. Lalu pada ujungnya kita sampaikan juga anta waliyuna, engkau adalah pelindung, ya tolonglah. Engkau adalah penolong, ya tolonglah. Nah, selama ini kita menganggap ada pemimpin kita, ada RT barangkali. Kita sudah bantu, menangin dia, sudah jadi. Mana mau bantu kita? Umpama ini mah. Berarti dia bukan pelindung kita. Siapa pelindung kita? Bagi pengamal munajat, anta waliyuna ya Rabb, engkau pemimpin kami, engkau pelindung kami. Jangan sampai ulah mereka imbasnya kepada kami. Ini saya coba para abang-abang semua tanyakan kepada para kiai, para habaib, pernah nggak mereka memberikan doa ini kepada kita? Kalau nggak baca munajat ini, so paling minta uang terus. Kalau ketemu kiai minta doanya biar lancar gitu. Tapi prolognya kita nggak tahu ayatnya mana gitu. Kalau kita baca munajat, masya Allah, anta waliyuna faghfir lana warhamna. Setelah kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pemimpin kita bukan RT, pemimpin kita bukan RW sampai bukan presiden, pemimpin kita adalah Allah. Allah Maha segala-galanya. Jangankan cuma 1-2 orang, suatu saat nanti alam ini akan dihancurkan oleh Allah. Itulah pelindung kita, itulah pemimpin kita. Anta waliyuna. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang ada di halaman 22. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin. Fatiru, wahai Rabb, engkau adalah pencipta
pencipta, fatir. Jadi fatir itu isim fa'il, fatir, pencipta. Allah menciptakan as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Anta waliyyi, engkau adalah pelindungku. Fatirus samawati wal ardi. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini serta isinya. Kita juga bagian daripada ciptaan Allah. Setelah kita sampaikan itu, anta waliyyi, engkau adalah pelindungku, engkau adalah pemimpinku, gitu kan? Ini kalau kita artikan engkau adalah kekasihku, waduh. Engkau adalah temanku, jangan. Kalau tingkatan para wali barangkali bisa saking dekatnya dengan Allah. Wong kita ini kan kebanyakan dosanya daripada berbuat baiknya. Kebanyakan ingat dunia daripada ingat Allahnya gitu ya. Nah, anta waliyyi, engkau adalah pelindungku. Di mana pelindung kita Allah ini? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi pelindung kita di dunia dan akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi rezeki saja, jemaah sekalian, bahwa rezeki ini merupakan pemberian dari Allah, yang Allah sebagai pelindung kita, Allah sebagai penolong kita. Kalau bukan karena Allah, ya kita ini udah nggak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Allah, ataupun kalau Allah menghancurkan kita lewat kalimat yang awal tadi, min qablu wa iyaya, habislah kita ini. Nah, karena kita menyatakan anta waliyyi fid dunya, ya Rabb, engkau adalah pelindungku di dunia, maka apa yang kami minta ya Rabb berikan, kan engkau pelindungku, gitu. Kan engkau pemimpinku. Lindungilah kami di dunia ini daripada apa? Daripada kejahatan perbuatan orang-orang yang tidak benar. Lewat kalimat yang tadi itu, bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk. Lewat kalimat yang tadi itu, jemaah sekalian. Nah, di dunia wali kita adalah Allah, pemimpin kita adalah Allah. Di akhirat juga iya, wal akhirah, di akhirat. Nah, karena kita minta pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pemimpin kita adalah Allah di dunia dan di akhirat, maka tawaffani musliman. Ya Rabb, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, pasrah diri. Wa alhiqni, ya Rabb, gabungkanlah aku bisolihina, dengan orang-orang soleh. Karena Allah pelindung kita, maka apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, tetap mohon pada pelindung kepada Allah. Walau sampai urusan kematian sekalipun, kita mohon tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Kan ayatnya bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka mintanya tawaffani musliman. Kita minta kepada pelindung kita. Gitu. Wa alhiqni, golongkanlah aku, gabungkanlah aku, bukan sama orang-orang jahat, bukan sama orang-orang yang tidak benar, bukan sama-sama orang jahil, orang-orang bodoh, tapi bisolihina, dengan orang-orang soleh. Jadi kemanapun kaki kita melangkah, kita mohon pada Allah agar selalu bersama orang-orang soleh. Dalam urusan usaha, dalam urusan bisnis, urusan bergaul, bersama orang-orang soleh. Kalaupun ada ulah mereka, jangan sampai imbas kepada kita. Gitu kan? Itu yang kita mohon tuh. Tapi menggunakan kalimat apa? Anta waliyuna sama anta waliyyi. Di situ wali kita siapa? Allah Subhanahu wa taala.